Ya, semuanya duduk. Alhamdulillah. Semuanya tidak ada yang naik. Jangan ditarik, jangan ditarik. Duduk, duduk. Kasihan beliau dari Turun, jangan naik. Duduk. kesadaran jamaah. Diizinkan Pak Anies duduk di kursi ini. Izinkan. Ya, hormat. Jamaah duduk, jamaah duduk. Udah, turun Pak. Kasihan, jangan sampai. Silakan jamaah semuanya untuk duduk supaya kita bisa cari-cari. Depan duduk, depan. Hapunten. Yang di panggung hanya 3 atau 7 orang. Ibu, kalau salaman terus kita akan mulai ya. Kita bisa mulai. Oke. Biasa dilakukan. Kaki diuk ta. Depan duduk, kaki sudah diuk ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, duduk. Caleg, biasa caleg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Wa qala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-Mukarram yang mulia, yang kami dan kita hormati dan kami banggakan, Bapak Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan SMPP PhD. Alhamdulillah. Beserta rombongan ada rekan-rekan dari DPP dan DPW, Kang Saan, Kang Hendy, Kang Rahmat dan semuanya. Ibu bapak serta acan dan sebelum beliau menyampaikan ilmu dan mutiaranya. Kita sudah mengenal beliau melalui aneka media. Dan alhamdulillah pada malam ini, malam Senin 20 November, betul 20 November 2022, 25 Rabiul Akhir. Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Anies sedikit mengenai ini, satu-satunya masjid negara di tingkat kabupaten kota yang tanahnya bukan tanah negara. Tanah ini 7.710 meter persegi, estuni wakaf dari Panggilan Sumeda. Doa kita yakin Allah sampaikan kepada beliau. Lebih lanjutnya nanti bisa bincang-bincang sembari ada makanan khas Tasikmalaya di belakang sana. Ada teko Bapak Haji Ade, alhamdulillah. Ada wedang Bapak Haji Dede, alhamdulillah. Ayah para Haji Budi, alhamdulillah. Kita dengarkan sekarang Bapak Haji Anies Baswedan, disilakan. Berdiri, Pak.
Pak berdiri. Berdiri. Presiden 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya sangat hormati, yang saya sayangi seluruh jamaah Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Saya datang ke sini ketika di perjalanan diberitahu bahwa kita terlambat, harusnya tiba sebelum maghrib di sini, sholat maghrib sama-sama. Jadi ketika dilihat waktu sudah lewat, saya membayangkan masjid ini telah kosong. Ternyata sebaliknya, masjid ini Allahu Akbar. Insya Allah ini menjadi majelis yang penuh keberkahan. Amin. Ya, dan saya ingin sampaikan terima kasih. 2 hari ini masyarakat Tasik Ciamis telah mengirimkan pesan yang menggoncang ke Indonesia semua. Ya, di mana-mana beredar kabar, Masya Allah. Dan tadi pagi jalan-jalan bersama, bukan hanya warga Ciamis, banyak juga warga Tasik datang ke sana. Dan saya pun bersyukur hari ini adalah kedua kalinya saya sampai di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Yang pertama bulan Februari tahun 2020 saya menjenguk, waktu itu habis dirawat, baru wafat kemarin oleh Yarham Kiai Haji Bunyamin Rohia. Beliau sakit, kami menjenguk, pulangnya saya mampir sholat maghrib di sini, ketemu dengan sebagian, dan alhamdulillah Allah takdirkan hari ini bisa kembali bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat di Kota Tasik lewat Masjid Agung ini. Luar biasa semangatnya. Saya dapat tugas berceramah, berat bener malam ini ceramah. Jangan ceramah ya, cerita saja ya. Bapak Budiman saya hormati, juga ketua DKM-nya, ini mengiringi sepanjang perjalanan nih. Kami semua perjalanan saya di Tasik di Ciamis didampingi beliau sebagai penunjuk jalan. Menteri Agama ya. Amin. Allahu Akbar. Jadi pilpres perasaan masih jauh. Sudah dekat. Iya. Terasa 1 bulan lagi. Yang di sini ingin perubahan. 2024 ganti presiden. Ingin perubahan tetap. Bersama Anies. Insya Allah. Kita memang menginginkan perubahan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita menginginkan perubahan dan kita tahu perubahan itu tidak datang otomatis, betul? Betul. Harus diikhtiarkan. Tidak berubah nasib kita kalau kita tidak ambil tanggung jawab dan kita tidak berjuang, maka perubahan itu tidak terjadi. Insya Allah yang di sini akan membawa perubahan. Sallu ala Nabi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam 5 tahun terakhir ini saya bertugas di Jakarta.
tugas di Jakarta ini kebetulan tantangannya banyak. Yang satu menyelesaikan masalah, yang kedua melihat keramaian. Di Jakarta ada masalah dan ada keramaian. Ada yang diramaikan tapi bukan masalah, ya. Ada yang masalah tapi tidak diramaikan, betul kan? Ada kenyataan. Karena itu saya sering sampaikan di ujung, alhamdulillah tugas 5 tahun tuntas di Jakarta. Dan 5 tahun tuntas ini saya ingin sampaikan terima kasih karena masyarakat warga dari Tasik banyak yang ikut memikirkan Jakarta, banyak yang mendoakan Jakarta. Izinkan saya menyampaikan terima kasih karena doa itu walaupun kami tidak pernah lihat, kami tidak pernah dengar langsung, kami dengar ceritanya, tapi kami rasakan getarannya di Jakarta. Kami rasakan di Jakarta dibukakan pintu-pintu jalan keluar setiap kali kita merasakan kebuntuan. Saya pernah ditanya, Pak, jadi gubernur Jakarta berapa kalinya? Berat ya? So di Vietnam. Saya jawab begini, jadi gubernur di Jakarta itu besar urusannya, tapi insya Allah tidak berat. Kenapa? Berat ini perasaan. Beratnya itu perasaan. Biar urusan Jakarta berat buatmu, aku bawa saja urusannya. Oke ya? Sip. Tapi begini, yang berat itu bukan pada tanggung jawab gubernurnya. Yang berat itu terima amanatnya. Nah, kita Betul? lulus. Dan saya ini merasa beratnya itu. Kenapa Bu sekali saya ceritain? Kemanapun pergi. Hari ini saja berkali-kali saya alami. Kemanapun pergi, pasti saya ketemu dengan orang yang begini. Salaman, sudah. Pak Anies, saya pergi ke Jakarta tahun 2016. Pak Anies, saya pergi ke Jakarta tahun 2017. Pak Anies, saya ikut jagain PPS. Pak Anies, saya ikut doakan. Pak Anies itu kemana perginya? Selalu ketemu dengan orang yang bilang saya mendoakan. Dan Bapak sekalian, saya tidak pernah merencanakan jadi gubernur. Saya tidak pernah daftar jadi gubernur. Saya ini pada tanggal tinggal pendaftaran menjadi calon gubernur, harusnya saya berada di kota New York. Karena saya waktu tugas di bidang pendidikan, dapat tugas bicara tentang pendidikan bersamaan dengan sidang umum PBB. Ada namanya side event. Seperti kemarin ada G20, ada side event. Jadi bersamaan dengan ketiganya. Dan pada saat itu saya dijadwalkan di sana. Tapi 3 minggu sebelumnya saya terkena demam berdarah, namanya dengue, nyamuknya, virusnya. Dan karena itu saya dirawat. Karena dirawat saya tidak jadi pergi. Dan ketika dirawat, datanglah partai politik menanyakan, bisa tidak, bersedia tidak untuk dicalonkan. Padahal saya tidak pernah membayangkan. Dan kemudian kejadian yang kita tahu. Tapi saya ingin sampaikan, perjalanan hidup kami itu berubah. Perjalanan hidup saya ini berubah. Berubahnya apa? Berubahnya Allah kirimkan seekor nyamuk untuk menggigit. Gigitan nyamuk itu membuat saya dirawat, dan karena dirawat saya jadi terbawa urusan Jakarta, sehingga urusan Jakarta dibawa amanat urusin Jakarta. Dan dalam perjuangan itu yang berjuang bukan saya, yang berjuang itu ribuan jutaan dari seluruh wilayah yang sama-sama mengikhtiarkan perubahan di Jakarta. Betul? Itu yang saya sebut sebagai amanah. Amanah inilah yang saya sering rasakan. Masya Allah, amanah ini terasa sebagai sesuatu yang berat. Tapi alhamdulillah, berkat doa dari semua, Allah izinkan satu demi satu yang menjadi tanggung jawab bisa tertunaikan dengan baik di Jakarta. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur itu selesai. Nah, ketika itu bersyukur selesai, ternyata di ujung ada tugas baru lagi sekarang. Dulu itu baru lagi. Bapak-bapak Ibu,
Saya sampai dengan sekarang ini bukan anggota partai manapun. Dan partai yang sekarang mendukung saya itu dulunya bukan partai yang mendukung saya di DKI. Betul? Ada ingat kan? Ya. Enggak tahu. Tapi mereka sekarang termasuk yang berani mengambil keputusan, berani mencalonkan orang yang oleh buzzer-buzzer itu diramekan terus. Betul kan? Ini favoritnya buzzer bukan saya? Iya, buzzer itu saya pernah ditanya, Anies itu buzzer itu kalau ngomong macam-macam biarin aja. Kalau mereka menghayal, biarkan itu khayalannya. Dan kalau mereka menjelekan, itu cerminan dari mereka sendiri. Sip. Ya. Dicela tidak tercela, betul kan? Dihina tidak terhina. Kita disebut terhina atau tercela bukan karena kata orang lain, tapi perbuatan kita sendiri yang menentukan. Mantap. Betul kan? Sama. Dipuji tidak terpuji. Iya, dipuji rame-rame itu tidak otomatis terpuji. Disebut terpuji bila kita mengerjakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, bukan kata orang. Karena itu prinsipnya sederhana. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Itu bedaannya. Ya. Sampai mana tadi ceritanya? Nyamuk. Digigit nyamuk. Ya, nah, jadi sekarang saya dapat amanah baru menjadi calon presiden. Mau dibantuin ya? Mau bantuin ya? Siap. Amanat ini amanat yang besar. Mudah-mudahan tidak berat. Yang bisa kita doakan sebagaimana kemarin kami didoakan. Ini pun bukan sesuatu yang kami daftar, tidak. Ini adalah sesuatu yang kami terima dan saya sampaikan dengan rendah hati. Biiznillah amanat ini akan saya pegang dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap insya Allah nantinya kita sama-sama seperti di Jakarta kemarin. Di Jakarta itu kami dikerjakan sederhana saja, menjadikan satu kalimat itu kenyataan. Namanya kalimatnya keadilan sosial bagi. Hafal tuh kita hafal. Tapi masalahnya kenyataannya belum tentu mudah. Dikerjakan satu-satu. Dengan itu dipegang, insya Allah warganya merasakan ketenangan, kebahagiaan. Tadi saya tanggal 16 kemarin tugas saya berakhir di Jakarta. Seminggu sebelumnya itu ada perpecahan dengan warga-warga Jakarta. Kalau yang mengadakan perpisahan itu adalah kenalan, itu biasa. Yang mengadakan itu ormas, itu sering. Yang mengadakan itu adalah partai, itu biasa, sering. Tapi yang kemarin sangat menyentuh, yang mengadakan perpisahan itu adalah masyarakat yang menyebutnya sebagai masyarakat rakyat miskin kota Jakarta. Rakyat miskin kota, mereka ngumpulin sendiri, bikin acara di Kota Tua, jumlahnya ribuan yang datang, sekedar dibuat perpisahan. Saya sampaikan pada semuanya, ini adalah amanat untuk membela. Tapi kami tidak membayangkan begitu banyak warga yang kemarin selalu merasakan ketidaktenangan. Rumahnya selalu takut digusur, warung dagangannya takut digusur, becaknya takut diangkut. Kita ini seringkali pada yang besar kita biarkan mereka melenggang begitu saja. Yang kecil seringkali kita pangkas habis sampai mereka menderita. Di Jakarta alhamdulillah kita balik itu. Yang besar melanggar kita akan tegasin. Yang kecil melanggar kita gitu. Pelanggaran itu ada beberapa jenis. Ada melanggar karena keserakahan, betul?
Melanggar masyarakat itu kalau sudah raksasa dan melanggar itu karena tahan. Dan kedua, melanggar karena kebutuhan. Ada tidak orang melanggar karena kebutuhan? Ada. Nah kita ini harus bisa membedakan ini melanggar karena serakah atau melanggar karena butuh. Beda. Kalau yang melanggar karena serakah, maka hukum harus diterapkan tanpa ada toleransi sedikit pun. Kenapa? Karena dia serakah. Tapi kalau orang melanggar karena kebutuhan, maka selama kebutuhannya tidak dipenuhi, maka dia akan terus-menerus melanggar. Betul? Bayangin kebutuhannya tidak terpenuhi, kebutuhan hidupnya, lalu mereka cari cara untuk bisa hidup. Betul? Nah yang begini ini nggak bisa sekedar pakai aturan, harus dikasih jalan keluar. Contoh, tadi saya ceritakan di Jakarta tuh tanah milik negara katanya. Saya ini kadang-kadang kalau dengar kata tanah milik negara itu mikir negara ini siapa? Bener nggak? Tanah milik negara. Waktu saya cek milik siapa? Milik BUMN. Oh, BUMN. Jadi saya tanya, dulu BUMN beli tanahnya? Enggak. Kalau nggak beli dari mana? Bukan. Warisan dari perusahaan Belanda. Terus perusahaan Belanda beli sama siapa? Perusahaan Belanda itu datang ke garis itu jadi tanah milik saya, di tanah milik saya, rakyatnya diusir gitu kan? Benar nggak? Memangnya Belanda datang ke sini permisi? Tidak, mereka datang ke sini di tanah. Tidak, diambil semua tanah itu. Itu dibilang ini milik kami. Ketika kita merdeka, dinasionalisasi, tanah itu pindah menjadi tanah milik negara. Nah sekarang rakyat tinggal di tanah itu, rakyat kecil. Jadi saya coba pikir, rakyat kecil tinggal di tanah. Bukankah tujuan kita merdeka itu supaya mereka bisa merasakan kebebasan dari rasa takut, mendapatkan rasa tenang, kebebasan dari pemerintahan. Jadi ketika kemudian mereka justru tidak merasakan itu, kita harus cari jalan keluar. Tapi masalahnya kami ini pemerintah provinsi, bukan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi apa yang kita lakukan? Itu kampung-kampung yang tanahnya bermasalah karena dianggap negara, kami berikan terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa itu? Semua bangunannya diberikan IMB kolektif. Pernah tahu IMB kolektif? Nggak ada, karena Bapak kalau punya IMB satu rumah kan? Kalau ini IMB-nya satu RT, satu IMB. Satu RT, satu IMB. Atas nama ketua RT. Kenapa IMB itu penting? Begitu punya IMB, PLN bisa masuk. Begitu punya IMB, air minum bisa masuk. Mereka bisa dapat izin usaha, mereka bisa dapat kredit, hidup mereka langsung berubah ketika mereka punya IMB. Ya sudah, soal tanahnya bukan kami yang bisa memutuskan, karena itu wilayah pemerintah pusat. Tapi soal izin bangunan kami putuskan. Banyak yang protes, dia bilang silakan aja digugat secara hukum. Selama secara hukum ini tidak bisa digugat, maka mereka punya IMB. Akhirnya ratusan kampung di Jakarta sekarang mereka hidupnya tenang karena mereka punya IMB. Dan ini adalah kampung yang miskin, yang di bawah, yang biasanya kita bilang ini tanah negara, kita datang, kita usir mereka dari tanah negara. Bapak sekalian, saya sering sampaikan, ingat ya, ketika republik ini didirikan, yang berjuang paling depan itu mereka yang berada di paling bawah. Mereka yang sanggup untuk bertempur, mereka yang sanggup untuk menghibahkan nyawa. Dan sekarang kita harus memberikan kesempatan yang di bawah jangan terus-menerus menderita di tanah yang merdeka. Nah, alhamdulillah itu dijalankan. Saya ingin ceritakan kepada Bapak sekalian bahwa Bapak Ibu itu mendoakan, untuk memberikan kepada kami kepercayaan. Insya Allah amanah itu dijaga sebaik-baiknya kemarin. Dan alhamdulillah sudah tuntas. Nah, sekarang saya memulai perjalanan baru nih. Di perjalanan baru ini tantangannya tidak kecil, tantangannya lumayan besar. Tapi insya Allah
Kita semua ingat, la yughayyiru ma biqaumin, la yukallifu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu yang saya katakan. Allah tidak akan memberikan beban yang kita tidak sanggup. Kita tidak akan dikasih beban. Jadi saya berharap pada semuanya doakan agar amanat ini bisa dipegang dengan baik. Doakan agar amanat ini bisa dituntaskan dengan baik. Dan ini perjalanan rame-rame, bukan sendirian. Saya tadi sering bilang, memang yang pegang mikrofon di acara ini cuma satu. Semuanya dengar, tapi ini bukan Anies yang menentukan bukan Anies, yang menentukan petugas sound system yang di belakang sana. Kalau itu petugas sound system makin sound systemnya cepat, selesai, nggak ada lagi. Yang menentukan yang pasang podium ini, yang nyiapin karpet, yang memastikan listrik nyala, mereka semua. Itu yang saya bilang, mereka adalah pejuang-pejuang yang tidak terlihat. Kita ingin perubahan di Indonesia, yuk kita kerja sama-sama, yuk kita bangun sama-sama. Yang berdiri di depan cuma satu orang, tapi yang bekerja semua orang. Saya berharap Ibu sekalian yang kita asik doakan agar perjalanan ini diberikan kemudahan, agar perjalanan ini diberikan keridhaan, dan insya Allah misi yang kita emban bisa terlaksana. Dan ibu bapak semuanya juga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, dan insya Allah yang di sini bahagia maju, dan yang di Indonesia merasakan hal yang sama. Saya ingin sampaikan terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Saya bersyukur sekali kita akhirnya bisa berjumpa. Biasanya jarak jauh saja, betul ya? Kepengennya foto sama semua, tapi kelihatan nggak mungkin sama semua. Nanti kita foto jarak jauh ya, sama semuanya. Saya ingin titip sampaikan pesan pada keluarga, pada tetangga, bahwa amanat yang sedang dititipkan akan dipegang dengan sebaik-baiknya, dan ajak semuanya untuk bagian dari yang mendorong perubahan di dalam kita. Siap? Siap. Buat semuanya terima kasih. Sampaikan salam dan khusus kepada DKM Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Terima kasih sudah menyiapkan tempat ini sehingga bisa silaturahmi. Ini bukan perjumpaan terakhir. Insya Allah kita diberi umur panjang. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Dan insya Allah nantinya pada saat kita jumpa lagi, kita akan bisa merasakan Indonesia yang lebih baik. Insya Allah. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Terima kasih semuanya. Insya Allah ini menjadi pertemuan yang membawa berkah bagi kita. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dalam hazet Masjid Agung. Cakep enggak? Cakep toyib di masjid. Toyib ya. Hazet Masjid Agung. Selalu ramai banyak orang. Sudah lama kami menunggu Bapak datang, kami pun senang. Izin Pak Budi hadir ya. Kota Tasik, kota pesantren, indah asli, warganya ramah. Mari dukung Anies jadi presiden, untuk Indonesia lebih berkah. Kita akhiri dengan istighfar bersama. Mari dengan kehusuan hati, maka berselfie dulu Pak Anies. Beliau ada dua agenda lagi malam ini. Kurang mapain nangtung. Sebelah kiri Anies, sebelah kanan sebelah kaki depan Halus, sapenan halus. Tasik bersama Anies.
siapa yang bisa men-tracking dan memprediksi beliau jadi gubernur DKI waktu itu? Yang bilang raksasa yang tidak bisa, walau dengan bulldozer dan stumbles, tapi Allah takdirkan beliau jadi juga gubernur DKI Jakarta. Pun nanti 2024 kacamata manusia sudah tidak mungkin terjadi, tapi yakin Allahumma malikal mulki amin. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'il bala wa kaidal hasidin minal jinni wal insi wasyayatin kama hafadta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ihfadna ya Allah min lisanihim wa quwwatihim wa jami'il kuffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Salam ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nas'aluka waliya yuqim al-adla amin ya rabbal. Alhamdulillah biqudratillah beliau dua rundown lagi malam ini. Dari malam sampai jam 2 dini hari di Ciamis. Beliau jam 3 sudah bangun, jadi tidurnya hanya 60 menit. Tapi itulah profiling seorang calon pemimpin bangsa. Allah berikan kekuatan, bastatan fil aini wa jismi insya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan naik dia pilih apa? Jangan naik. Langsung ke sana. Yang lain bisa beliau. Oh maka di sini kan? Oh oke. Mangga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Silakan imam bersama-sama. Yang haji, yang dibawa golongan dari imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Iqamatis shalah, iqamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La yang udah keluar, kasih jalan yang lain. Ambil kanan Pak, ambil kanan. Ini sambil kanan keluar Pak. Coba jangan terlalu dipepet, kasihan Bapak. Kasihan capek. Udah sih. Kasihan. Itu yang udah terus.
Selamat. Mar, cari dirinya Mar, dirinya lah masih cari. Mundur. Awas, masuk. Terus. Maaf ya. Balik. Sebelah.
Terus rapat terus. Selamat sampai tujuan. Hati-hati Pak. Selamat Pak. Presiden harapan rakyat. Amin. Yuk masuk. Selamat sehat. Presiden, salaman presiden. Pak Presiden, salaman Pak Presiden. Pak, belum Pak. Belum. Makasih Pak. Awas, hati-hati kakinya Bapak hati-hati. Anies.